Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik ya. Jadi, kali ini aku akan membahas suatu permasalahan mengenai problematika pekerja rumah tangga di Indonesia. Jadi, problem awal bagi kesejahteraan pekerja rumah tangga yaitu sebutan pembantu atau asisten rumah tangga bagi pekerja rumah tangga. Kemudian, problem yang muncul terkait pekerja rumah tangga ialah pekerjaannya tidak memiliki standar yang jelas antara jam kerja, istirahat, dan cuti. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pekerja rumah tangga masih dianggap bukan bagian dari kelas pekerja atau buruh sehingga tidak masuk dalam undang-undang atau tidak ada yang menaunginya secara legal atau formal. Jadi penyebabnya yang terjadi pada permasalahan tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan perjanjian kerja, tidak adanya mekanisme dan sistem kerja yang jelas seperti upah, jam kerja, dan lain-lain. Sering terjadi pula upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang, serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di tempat kerja, dan jaminan hari tua. Dan dikarenakan pekerja rumah tangga tidak memiliki payung hukum yang menaunginya secara legal atau formal, maka hal ini menjadikan pekerja rumah tangga rentan pelanggaran hak-hak, kekerasan, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual, serta posisi PRT yang hanya ditempatkan sebagai pembantu atau asisten yang sepenuhnya harus mengikuti perintah majikan sekalipun menerima kekerasan dalam berbagai bentuk. Kenyataan ini dapat dilihat dari jumlah dan efek kasus kekerasan yang menimpa PRT. Menurut Jala PRT, sebanyak 65% adalah multikasus, mulai dari pemukulan dengan benda tumpul atau tajam, penganiayaan, disiram dengan air panas, histerika, pelecehan seksual, penyekapan, dan tidak diberi upah. Sementara 35%-nya lagi adalah kasus perdagangan manusia, di mana pelakunya adalah majikan dan agen penyalur PRT. Lebih parah lagi, ada yang dipaksa untuk makan kotoran hewan seperti yang terjadi pekan lalu. Selain itu, juga terkait dengan proses penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Menurut data dari Jala PRT, hanya sekitar 15 hingga 20% kasus PRT yang diproses secara hukum sampai selesai, dan sisanya sekitar 80 sampai 85% berhenti di penegak hukum itu sendiri. Eksistensi pekerja rumah tangga secara umum mengalami penurunan kualitas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi adalah terjadinya perubahan sosial. Secara khusus, pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pengguna jasa dengan pekerja rumah tangga sangat rendah. Perlu adanya upaya yang dilakukan secara integrasi antara lembaga penyalur pekerja rumah tangga, pengguna jasa, serta pemerintah dalam meningkatkan pasaran kerja jasa domestik yang berkualitas. Sebaliknya, pekerja rumah tangga dengan berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan budaya kerja yang minim mulai meninggalkan pekerjaan dalam ranah domestik karena jaminan perlindungan dari segala aspek sangat rendah. Jadi, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah permasalahan tersebut, yang pertama yaitu segera disahkannya RUU PPRT. Peraturan-peraturan khusus ini yang dapat memberikan pengakuan bahwa pekerja rumah tangga terlibat di dalam sebuah hubungan kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Yang kedua, memberikan kontrak dan perjanjian kolektif. Dan yang ketiga, penetapan upah minimum. Yang keempat, memberikan waktu dan hari istirahat. Yang kelima, memberikan hak untuk cuti. Dan yang keenam, memberikan jaminan sosial. Jadi, peran kita sebagai mahasiswa dalam membantu mengurangi kasus kekerasan yang semakin marak terjadi adalah salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada para pekerja rumah tangga. Kita juga harus dapat mencari solusi dan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya pencegahan dan penanganan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, merenegosiasi dan berdiskusi pada pihak membuat peraturan, bahkan mungkin memberikan saran dan masukan hukuman dan penanganan baik pada korban dan juga pelaku, baik terapi, konseling, atau rehabilitasi. Dan upaya hukum yang diberikan pemerintah juga dapat mahasiswa berikan secara penal dalam melindungi pekerja rumah tangga,
berupa memberikan restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.